Sudah muncul. Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Iya, Pak. Oke, sebelum belajar kita siapkan dulu untuk kerapian. Bapak minta tolong setiap anggota kelompoknya untuk cek kerapiannya, apakah bajunya sudah rapi, tempat mejanya sudah bersih atau belum. Silakan cek dulu. Sudah, Pak. Ya, oke, bagus. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak minta bantuannya dari Mas Fajar. Ayo Mas Fajar dipimpin doa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Mas Fajar. Semoga dengan doa hari ini pelajaran kita hari ini akan mendapatkan berkah yang sehingga kita dapat memahami pelajaran pada hari ini. Oke. Amin. Coba lihat kanan kiri kalian. Adakah nggak yang siswa yang tidak berangkat hari ini? Lihat. Baju nggak kelihatan, Pak. Mas Bayu. Mas Bayu kemana ya, Pak? Kok nggak ada? Nggak ada, Pak. Belum masuk. Bayu, mungkin belum masuk atau telat. Selain Mas Bayu ada lagi nggak? Ada. Sudah penuh, sudah penuh. Sudah, Nah, Pak. berarti yang Sudah tidak semua. kelihatan Mas Bayu sih. Oke. Pak. Oke. Untuk sebelum mulai pelajaran, oke, Bapak minta bantuannya dari Mbak Imas, pimpin ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Imas. Oke, sudah Nji, untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama, kita nanti akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah itu kita akan melakukan pengamatan tentang bagian tumbuhan. Selanjutnya, setelah itu kita akan mengidentifikasi. Nah, setiap bagian tumbuhan itu apa fungsinya. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat daftar pertanyaan dari apa yang kalian lakukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah membuat laporan pengamatan. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita ini tepuk dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Mana semangatnya? Belum kompak ini. Semangat. Diulangi lagi ya. Belum kompak loh. Tepuk semangat. Oh ya, pagi ini Bapak ada sebuah gambar. Menurut kalian apakah gambar ini? Gambar apa ini? Apel, Pak. Apel. Selain apel ada gambar apa lagi? Gambar pohon, gambar daun, gambar batangnya, Pak. Nah, ada batangnya, ada buahnya. batangnya. Ya. Terus yang kira-kira yang di bawah tanah ini ada apa? Rumput, Pak. Ada belalang, Pak, di situ, Pak. Bagus. Bisa lihat. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama nanti yang di bawah sini ada akar, bagus sekali tadi. Yang kedua ini tadi ada Batang. Bagus. Yang hijau ini Daun. Terus yang ini yang merah-merah sangat menggiurkan. Buah. Terus apa fungsinya? Nah, ini nanti kita akan tentang fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, tapi Bapak juga punya pertanyaan. Semisal nanti kalau daunnya, pohon kan daunnya sangat lebat, sangat hijau. Nah, sekiranya kalau daunnya itu kita hilangkan semua atau daunnya itu dimakan ulat semua tanpa tersisa, terus apa yang akan terjadi dengan tumbuhan tersebut atau lingkungan sekitar? Nah,
Ini nanti sebagai permasalahan kita, nanti kalian bisa bersama mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum kita mendiskusikan masalah ini, nanti kita akan mengetahui dulu apa fungsi-fungsi dari setiap bagian tumbuhan pada tumbuhan. Oke. Bagian pertama, ada yang tahu ini apa yang di bawah tanah ini? Akar. Akar. Bagus. Kan ada sudah tulisannya, Pak. Ya. Nah, fungsinya akar untuk apa? Coba dibilang Menyimpan Mas. air, Pak. Mas Fajar dibacakan. Air menyerap air. Baik, Pak. Menyerap Akar adalah bagian mineral yang dan umumnya. air. Yang disuruh baca Fajar. Ya, Fajar. Untuk baca lainnya, perhatikan Mas Fajar, deh. Ya, Pak. Ya, Bapak. Akar adalah bagian yang umumnya berada di dalam tanah. Akan tetapi, pada beberapa jenis tumbuhan akar terdapat di atas tanah. Akar berfungsi untuk mengokohkan tanaman. Selain itu, juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan tanaman. Oke, bagus. Terima kasih Mas Fajar. Nah, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat yang dibutuhkan untuk tanaman atau zat-zat makanan. Nah, apakah akar itu hanya ada di bawah tanah? Kalian sudah pernah belum melihat akar yang ada di atas tanah? Ada. Saya, Pak, pernah melihat akar di air. Pernah, Pak. Nah, contohnya ini ya, kalau kalian pernah berkunjung ke alun-alun utara atau alun selatan di Jogja, itu ada pohon beringin besar banget. Jadi, nggak di pernah pohon ke beringin Jogja, itu Pak. ada ini. Nggak pernah ke Jogja. Oke. Besok kalau kalian udah sukses, sudah punya banyak uang, bisa jalan-jalan ke Jogja kemanapun. Tapi yang jelas kalian sekarang ini harus belajar. Untuk akar, Kreasi Kak. ya bagus. Di Untuk alun-alun. akar ini yang pohon beringin itu ada akar yang menggantung. Nah, fungsinya untuk apa? Akar yang menggantung ini sama halnya dengan di tanah. Kalau di tanah untuk menyerap air, tapi yang menggantung untuk menyerap uap air dan gas yang ada di udara. Beda ya. Ya, Pak. Lanjut. Setelah akar, itu apa? Batang. Bagus, batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Jadi, di batang ini nanti akan ditemukan daun-daun, buah, dan bunga. Nah, selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat mengedarkan makanan dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi makanan itu diedarkan lewat batang-batang. Oke. Selanjutnya daun. Nah, ada yang tahu kenapa daun kok berwarna hijau? Tunjuk tangan, coba yang tahu. Karena mengandung zat Klorofil. klorofil. Bagus, Bu Tiwi, Mbak Tiwi. Daun mengandung klorofil atau zat hijau daun. Terus pertanyaannya, kalau daun yang berwarna merah itu mengandung zat hijau daun tidak atau klorofil? Tidak ya, karena Enggak, Pak. karena apa? Karena Itu warnanya warna tidak hijau. hijau. Bagus, Iya. bagus. Nah, Berarti nggak bisa daun. fotosintesis ya, Pak? Tetap bisa. Daun itu gunanya untuk fotosintesis. Siapa yang sebelumnya pernah dengar kata fotosintesis? Bisa tunjuk tangan? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, wah, Bu. Ya, Pak. Mbak Tiwi lagi, ayo fotosintesis pernah dengar sebelumnya? Pernah, Pak. Tahu apa itu fotosintesis? Apa ya? Tapi lupa. Coba Ayu, Pak. Ayo Ini. aja sih, Pak. Nih kamu Bentar. ngacu nggak tahu. Lupa kok. Lupa? Oke, Iya, jadi Pak. gini, siapa yang suka memasak di sini? Saya, Saya, semuanya. Pak. Semua suka memasak, Makan, Pak. Suka Saya, makan. Saya suka Ayo cuma semuanya ngabisin makanan, Pak. Iya, Habis benar. makanan, Kalau oke, masak bagus. nggak suka, Pak. Semakin kita kenyang maka semakin Bahagia. bahagia. Oke, bagus. Nah, kalau kita Semakin masak gendut, itu kita kan iya. di mana tempat kita masak? Di
dapur, bener kan? Iya Pak, betul. Betul, kalau masak kita di dapur, tapi kalau tumbuhan itu memasaknya di daun. Daun. Ya, jadi daun itu ibarat sebagai dapurnya tumbuhan. Oke, jadi Tuhan. fotosintesis itu adalah proses di mana daun itu memasak makanannya sendiri dan dihidupkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya seperti ini. Jadi kalau kalian semisal mau membuat mie rebus, nah itu kan ada bahannya, ada mie, ada telur, ada air dan sebagainya. Kalau tanaman itu bahannya air dan zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan ini naik sampai daun, dipanasi oleh cahaya matahari dan menghasilkan apa? Oksigen dan karbohidrat. Karbohidrat. Jadi kalau kalian setelah makan buah, apa itu apel, apa itu melon dan sebagainya, kalian bisa kenyang. Itu karena dalam makanan ada unsur karbohidrat. Oke. Jadi Ada yang ditanyakan nggak dari proses fotosintesis? Siapa yang belum paham atau ada yang ditanyakan enggak? Dewi, Pak. Tidak, Dewi. Pak. Tidak. Coba Benar. Mbak Dewi. Mbak Tiwi ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak Berarti Pak. sudah paham, Ji. Awas nanti kalau kalian Sudah Pak. tidak Sudah, bisa Pak. mengerjakan soal evaluasi. Oke, lanjut. Setelah dari daun ada, nah ada apa ini? Gambar apa? Bunga. Bunga apa? Nah, kira-kira bunga apa ini? Bunga mawar. Bunga mawar. Bagus sekali, bunga mawar. Nah, Bunga. bunga fungsinya untuk apa? Bunga itu fungsinya untuk tempat perkembangbiakan dan menghasilkan biji. Jadi biji dalam biji dan buah dari tumbuhan itu dihasilkan oleh bunga. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Jadi, kalau kalian amati bunga, itu pasti ada di dalamnya itu ada semacam ini, kayak benang-benang. Nah, siapa yang pernah mengamati bunga? Ayo. Oke. Pak, sekilas. Sekilas. Nah, nanti kalau kalian sampai rumah, ya, kalau kalian sampai rumah, Bapak yakin kalian pasti di sekitar kalian banyak bunga karena nah nanti diambil atau diamati pasti dalamnya itu banyak ininya, benang-benangnya. Nah, yang tengah itu namanya kepala putik. Sedangkan yang kecil-kecil ini namanya kepala sari. Nah, ini adalah tempat perkembangbiakan dari buah. Oke, selanjutnya. Nah, siapa yang suka makan ini? Nak, Pak, mau Pak. Ini buah apa? Stroberi. Stroberi. Nah, ada selain stroberi kalian suka makan buah apa? Pisang. Enggak, Pak. Pisang. Iya. Kelenteng. Saya suka makan buah durian. Nggak suka durian, Pak. Baunya Nggak nggak suka, enak. oke. Dikasih, Pak. Nah, Nanti OTW. terus Pak, depan. kenapa toh kok Luar. tumbuhan itu bisa menghasilkan buah? Fungsinya buah itu untuk apa selain untuk kalian makan? Nah, fungsi buah itu untuk melindungi biji. Jadi dalam buah itu pasti ada bijinya. Terus selain itu, buah juga sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Oke. Selanjutnya, nah, dalam buah tadi Bapak udah bilang ada biji. Nah, biji itu berfungsi untuk hasil dari penyerbukan putik dan benang sari tadi. Nah, biji itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Kokil. Oke. Nah, coba kalian amati. Ada gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang sini. Nah, ini adalah gambar apa? Pohon kelapa. Tunas kelapa. Tunas kelapa. Sedangkan yang sini ada tahu gambar apa ini? Ada Kacang hijau, kecambah. Apa itu, Pak? Oh, enggak. Kecambah, Ya, kecambah. tambah. Ya, bagus, tambah. Yang sini kalian bisa melihat perbedaannya tidak? Bisa. Coba bedanya apa? Itu kan kalau kecambahnya itu di atas, kalau ini malah kelapanya yang di bawah ya Pak. Oke, bagus Mbak Tiwi. Untuk lainnya siapa lagi yang mau menambahkan?
Kalau kelapanya itu nggak Daun. belah, Pak. Daunnya. Kalau kecambah belah itu. Daunnya ujung belah, itu, oke. Pak. Bagus, bagus. Jadi ini adalah disebut tumbuhan monokotil atau biji monokotil. Jadi tidak terbelah, sedangkan yang dikotil berbiji dua ini adalah bentuk bijinya nanti terbelah. Jadi tengahnya ini akan muncul daun ataupun Daun. batang. Gitu ya bedanya ya. Iya, Pak. Ada belum paham? Tidak, Pak. Lanjut. Nah, sekarang tugas kalian, Bapak minta bantuannya kepada setiap pemimpin kelompoknya. Ada Mas Fajar, Mas Bayu, Mbak Nurjana, Mbak Tiwi, untuk membantu Bapak membagikan LKPD. Nah, nanti setiap anggota kelompok mendapatkan satu LKPD. Dibantu, Nje? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Apakah semua sudah mendapat LKPD? Sudah. Udah, Pak. Terus selanjutnya, nah kita kembali ke ini tadi, kan Bapak punya permasalahan. Bagaimana kalau tumbuhan itu kita habiskan daunnya atau kita daunnya itu dimakan oleh ulat semua. Nah, apa yang terjadi? Nah, untuk menjawab itu langkah pertama kita harus melakukan pengamatan. Jadi nanti anak-anak memohon untuk melakukan pengamatan mengenai tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Nanti setiap anggota, setiap ketua kelompoknya nanti membuat ini daftar siapa aja anggota kelompoknya yang tidak mau atau tidak serius dalam melakukan pengamatan. Nanti ditulis ya Mas, Mbak semua. Nanti biar disetorkan ke Bapak. Nanti biar Bapak tindak lanjut atau Bapak hukum nanti kalau yang ada yang tidak ikut bekerja dengan baik. Oke, silahkan kalian keluar kelas untuk melakukan pengamatan bagian-bagian tumbuhan. Nanti digambar dan ditulis bagiannya, contohnya sini daun, sini buah atau batangnya. Silahkan nanti bekerja setiap kelompoknya. Oke, ada pertanyaan dari tugas pengamatan kali ini? Ya, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, nanti Mas Fajar dan sebagainya, ketua kelompoknya nanti memantau ya anggota kelompoknya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke, silahkan melakukan pengamatan. Oke, sudah. Oke, Sudah, Pak. Bapak minta tolong setiap anggota kelompoknya untuk dikondisikan masuk ke dalam kelas, Mas. Siap. Oke, kondisikan, ketua kelompoknya mengkondisikan. Terus dari kelompoknya Mas Bayu, adakah anggota kelompok kamu yang tidak ikut berpartisipasi dalam melakukan pengamatan? Ada tidak? Semuanya mantap, Semuanya Pak. ikut. Oke, bagus. Terima kasih. Untuk kelompoknya Mas Fajar, ada tidak? Ada, Pak. Tadi Siapa? Tiwi ke warung. Ke warung, Pak. Kenapa? Iya. Nggak tahu, Pak. Oke, nanti Itu, biar. Pak, beli Dan- obat pusir. Oke, nanti tak kasih hadiah untuk kau yang nggak serius mengerjakan tugasnya. Oke, selanjutnya, Belajar Bapak. nakal. Oke, selanjutnya Apa Bapak Bayu? minta. Ketawa-ketawa Bayu. Oke, fokus deh, fokus dulu deh. Ya, Pak Guru. Oke, selanjutnya dari kelompoknya Mbak Nurjana bisa dipresentasikan gambar dan bagian tumbuhan yang telah diamati. Oke, untuk kelompok lainnya ada nggak yang mau presentasi lagi? Kelompoknya Mas Fajar, coba bagian dan tumbuhan apa yang telah kamu amati? Nah, kami tadi mengamati bagian tumbuhan yaitu daun, Pak. Daun, terus apa lagi yang kamu gambar di sini? Ada juga batang, ada akar, oke. ada bunga, Nah, dan ada Kira-kira buah. ya tumbuhannya namanya apa? Tumbuhan apa, Mas? Tumbuhan. Mangga. Nah, mangga, Pak. Mangga, oke, bagus. Ada nggak selain mangga? Kelompok lainnya? Ada, Pak. Ya, coba dipresentasikan.
Tadi mengamati buah jambu, Pak. Jambu ya. Ada Iya. bagiannya apa aja? Ada daunnya, Pak. Ya. Ada batangnya. Nah. Oke, bagus. Selanjutnya eh, kita sebelum memasuki kegiatan selanjutnya kita bernyanyi dulu biar kalian bisa fokus. Nah, ini lagunya tentang lagu bentuk bagian tumbuhan. Nah, untuk lagunya ini kita mengambil dari lagu Menanam Jagung. Siapa yang pernah menyanyikan lagu Menanam Jagung sebelumnya? Tiwi, Pak. Wih, nah nanti kamu bisa minta Tiwi pinter nyanyi loh, Pak. nih, bagus. Nah, nanti Bapak minta tolong ya. Ngarang Pak Guru, ngarang. Mbak Tiwi nanti bisa memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Nggak bisa. Ayo itu, Pak. Bisa. Nah, Pak, saya nggak bisa lagu ini, belum pernah menanam jagung. Mas Bayu juga pinter loh, Pak. Mas Bayu. Kemarin Mas Bayu coblak-coblak suang. Kemarin Pak. habis ini ya juara lomba nyanyi sekabupaten ya. Oh iya. Juara 20. Hebat prestasi. Oke, siapa yang mau memimpin? Bayu, Pak. Oke, Mas Bayu. Bayu, Pak Bayu. Nah, ini adalah lagunya Menanam Bayu, Jagung. Bayu, namanya. Ya Bayu. ya. Oke. Ini kedengeran nggak suaranya? Dengar nggak? Pak. Dengar, Dengeran. Pak. Dengeran. Konje. nyontongin Lagunya ya, segini. Pak. Bisa kita mulai? 1, 2, Pak. 3. Tumbuhan bersemangat, bersabar, ketika Oke, tepuk tangan kita semua. Oke. Langkah selanjutnya kalian itu di LKPD untuk mendiskusikan apakah fungsi dari setiap bagian yang kalian temukan tadi. Nah, kalian bersama kelompok untuk menuliskan fungsi dari bagian tumbuhan yang telah kalian temukan tadi. Bapak kasih waktu maksimal 15 menit. Bapak. Kurang ya Mbak Galuh. Iya. Nah, di situ kan ada bagian tumbuhan, ada bagian fungsinya. Nanti kalian tulis, semisal daun fungsinya untuk apa tadi? Selain untuk menghasilkan makanan, juga berfungsi untuk titik. Nah, Sudah Pak, sudah selesai sudah. Pak. Oke, saya Bapak minta kelompoknya dari Mbak Nurjanah untuk menyebutkan paling enggak minimal tiga bagian dan fungsi bagian pada tumbuhan. Silahkan Mbak Nurjanah kalau dan kelompoknya. Kelompok saya siapa aja ya? Ayo teman-teman. Ya, diwakilkan boleh Mbak Nurjanah. Mbak Nurjanah. Kalau akar untuk menarik Iya. apa tadi ya, menarik mineral. Kalau Ya. daun menangkap cahaya matahari. Kalau Ya. batang jadi jalan makanan dari akar. Terima kasih. Mari berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nurjanah. Bagus sekali ya. Jadi Mbak Nurjanah yang pertama tadi ada akar. Nah, fungsinya untuk menarik mineral. Nah, tetapi tidak hanya menarik mineral, Mbak. Dan semuanya ya, akar itu juga berfungsi sebagai pengokoh tanaman. Jadi kalau akar setiap tanaman yang dipotong, nanti tanamannya bisa roboh atau ambruk bahasa Jawa ini. Terus
Untuk yang daunnya tadi ya, daun juga selain untuk fotosintesis, tadi juga selain fotosintesis juga bisa untuk memasak tadi, menghasilkan oksigen. Oke, selanjutnya untuk buah. Bunga selain berfungsi untuk perkembangbiakan juga bisa berfungsi sebagai penghasil madu. Jadi kalau kalian lihat bunga itu kan pasti ada lebah. Nah, lebah itu juga mengambil madu dari bunga. Oke, bagus. Semua udah mau presentasikan pekerjaannya dengan baik. Oke, selanjutnya kalian sudah sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk memecahkan permasalahan tadi. Kira-kira apa yang terjadi jika daun dalam tumbuhan itu kita habis semua atau dimakan ulat semua? Nah, tumbuhannya apa yang terjadi setelah kalian melakukan Mati, penelitian? Pak. Mati. Terus untuk kelompoknya Mbak Nurjana apa? Kira-kira yang akan terjadi? Mati Pak pohonnya, Mati, tidak oke. berbuah lagi. Tidak berubah lagi. Barang aja. Oke. Jadi gini, daun dalam tumbuhan itu kan berfungsi sebagai Sate. dapur tumbuhan. Jadi kalau daunnya habis, tumbuhannya pasti akan mati. Karena apa? Tidak punya dapur untuk memasak. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai penghasil oksigen. Nah, bayangkan aja kalau semua daun habis, tumbuhan tersebut tidak bisa menghasilkan Oksigen. Kalau tidak ada oksigen, apa yang terjadi dengan bumi ini? Makhluk hidup meninggal, Pak. Ya, meninggal. Tidak bisa Boleh. Polusi Pak, banyak polusi. Banyak polusi, Mati semuanya, Pak. semua. Kan selain itu juga akan terasa panas karena oksigen itu sebagai alat kita bernafas. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalau akarnya tadi diambil semua, Mati juga Pak, mati Pak. Roboh Pak. Mati. Tanah ya. Oke, terus. menyerap air, tidak bisa menopang tanaman, Pak. Iya, bagus. Nah, sekarang coba presentasikan tadi hasil pengamatan yang pertama sampai yang terakhir dari kelompoknya Tiwi. Maaf, Pak, nggak kedengaran, Pak. Coba. Ada suara pesawat, Pak. Oh ya, saya ulangi ya. Coba dipresentasikan apa yang telah kamu lakukan tadi dari pertama sampai terakhir dan apa yang kamu dapatkan. Coba. Ini kelompoknya siapa? Tiwi, kamu maju Tiwi. Aku anggotanya Dewi sih. siapa? Kok aku aku anggotanya tadi siapa aja, Pak? Lupa, Pak. Diwakilkan Kamu wakili aja. Ya, kamu yang mewakili boleh, ketua kelompok yang mewakili. Apa tadi Tadi, pertanyaannya? oke. Kamu tadi mengamati tumbuhan apa, Mbak Tiwi? Tumbuhan mangga, Pak. Mangga. Nah, dalam mangga itu bagian tumbuhannya apa aja? Ada batang, ada daun, ada akar, terus buah mangga yang baru pakel, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya apa fungsinya dari setiap bagian itu? Kalau daun tadi untuk proses fotosintesis. Ya, bagus. Ya. Kalau akar untuk menopang tanaman, untuk menyalurkan air, Ya, kan, Pak? bagus. Ye, bagus. Yang lain temennya dong, Pak, temen Bentar, masih ada satu lagi yang belum. Nah, dari diskusi kelompok kalian tadi, apa yang terjadi jika tanaman itu diambil daunnya semua? Mati, Pak. Mati. Selain mati ada lagi enggak? Ya mati. Punah. Banyak ulat, Pak. Gimana tadi? Mati, Pak. Terus nanti buahnya juga ikut rontok deh jadinya, Pak. Oke. Iya, Pak. Bagus. Untuk kelompok lainnya, ada yang mau memberikan tambahan atau dikira yang disampaikan Mbak Tiwi itu belum benar, ada enggak? Pak, kurang tadi, Pak. Ada batang. Ada Terus ya. ada buahnya, Pak. Ya bagus. Kelompok lainnya ada yang mau menambahkan tidak? Bayu itu Pak katanya mau maju tapi malu Pak. Malu. Ya nanti nunggu. Iya, dari tadi dia diam aja, Pak. Ya nanti semua Iya. dapat Untuk giliran. kelompoknya
Tiwi ya, udah maju Tiwi. Ya. Tadi Udah. tadi Tiwi mau maju kamu diem jajan. aja. Jajan terus sih kamu. Oke, dari kelompoknya Mas Bayu ada nggak yang mau ditambahkan dari presentasi Mbak Tiwi tadi? Kelompoknya Mbak Tiwi ada tidak? Itu Pak, bunganya Bunga. itu Oh, sebagai tempat berkembang biaknya atau tempat penghasil buah. ya bagus, bagus. Yang diinget Tapi dia Ada yang lain bernama nggak? Bunga. Kelompok lain? Imas, Oke. Pak. Imas nggak ada Mas. suaranya nih, Pak. Oke. Imas nih, Pak. Oke. Udah diwakilkan tadi. Oke. Untuk kelompoknya Mbak Tiwi, silakan kembali duduk di tempat duduknya. Terima kasih banyak sudah menyampaikan hasil pengamatannya dengan sangat baik. Pak Guru, besok saya mau izin nggak berangkat, mau pulang ke Purbalingga, Pak. Dari Jogja, Ada apa? Pak. Ke rumah Mbah, Pak. Hari Sabtu Minggu, Pak. Oh, J, hati-hati jalan, J. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kalian secara berkelompok buatlah laporan pengamatan sederhana. Nah, laporannya meliputi ini, nama, tanggal pengamatan, tujuan pengamatan tadi. Terus kamu ceritakan apa yang telah kamu amatan tadi dari proses awal sampai akhir. Nanti setelah selesai bisa ditumpuk bersama LKPD yang lain. Oke. Pak. Iya Pak. Sudah. Selanjutnya, oh iya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar banyak tentang kalimatannya. Nah, untuk saat ini nanti kalian juga akan membuat pertanyaan. Sebelumnya Bapak mengulas kembali. Nah, kalian masih ingat nggak tentang 5W1H? Ingat, Pak. Ingat Ya. Pak. W yang pertama adalah Apa? 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 Siapa? Mengapa dan bagaimana? Oke, bagus. So, langkah selanjutnya, kalian tadi kan sudah melakukan pengamatan dan telah belajar tentang bentuk, bagian, dan fungsi tumbuhan. Nah, ini di bagian ini nanti kalian membuat sebanyak-banyaknya daftar pertanyaan dari unsur-unsur 5W1H ini berdasarkan apa yang telah kamu pelajari ataupun apa yang kamu belum bisa. Nanti dibuat sebuah pertanyaan, nanti bisa dikumpulkan bersama LKPD yang lain. Oke, udah jelas tugasnya? Jelas Pak. Oke, sekarang secara individu silahkan dibuat pertanyaannya. Oke, kita telah di bagian akhir dalam pembelajaran ini. Siapa yang membuat kesimpulan? Coba Mas Bayu. Bagian-bagian apa pada tumbuhan tadi telah kamu pelajari? Tadi ada akar, Ya. naik ke atas ada batang, naik ke atas ada daun, Ya, bagus. ada buah, dan juga ada bunga. Terima kasih. Bagus sekali Mas Bayu. Terus Mas Fajar. Fungsinya apa Mas Fajar tadi? Fungsi dari bunga sebagai tempat berkembang biak, kemudian Ya, batang bagus. mengalirkan makanan, kemudian daun memasak makanan, akar menyerap mineral. Ya, bagus. Oke, terima kasih Mas Fajar. Nah, selanjutnya yang terakhir kita tadi membuat daftar pertanyaan dari unsur 5W1H. Adakah yang kesulitan dalam membuat pertanyaan tadi? Tidak, Oke. Pak. Nah, berhubung ini sudah mau selesai, nanti kalian Bapak bagikan soal evaluasi. Bapak minta tolong kepada ketua kelompoknya lagi untuk mengambil soal evaluasi yang ada di meja Bapak. Bapak minta tolong untuk dibagikan. Siap Pak. Oke, nanti soal evaluasi dikerjakan maksimal 15 menit juga. Tidak banyak ini, ada soalnya berupa pilihan ganda dan sedikit isian. Oke, sudah. Nanti setelah selesai dikumpulkan lagi di ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya yang memberikan ke Bapak lagi.
Siap, Pak. Terus dari pembelajaran tadi, bagaimanakah perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran? Apakah Senang, Pak. Senang. Nanti keluar kelas, Pak. keluar kelas? Ada nggak yang merasa bosan atau jenuh? Enggak, Pak. ya, Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, adakah nggak pelajaran yang sulit dimengerti tadi dari bagian main tumbuhan? Ada nggak? Yang paling sulit bagian mana? Ada tidak? Itu Pak tadi yang fotosintesis. Fotosintesis. Oke. Ada lain nggak selain fotosintesis? Sulit mengamati bunga Pak, bunganya kecil. Semua. Oke. Jadi yang sulit nanti kalian bisa belajar lagi di rumah dengan membaca ataupun melihat tayangan di YouTube mengenai fotosintesis. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang atau besok kita akan belajar tentang bagian dan fungsi pada hewan. Mohon anak-anak nanti mempersiapkan belajar sendiri di rumah mengenai apa itu fungsi bagian pada hewan. Nah, selanjutnya berhubung ini sudah mau berakhir, Bapak minta tolong dari Mbak Nurjana untuk memimpin doa ulang. Silahkan Mbak Nurjana. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih semua.